Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah ya Bunda Bapak kakak semua. Apa kabar semuanya nih? Lama tak jumpa. Eh, sudah hampir sebulan nampaknya ya sesi silat otak. eh, kita tidak berjumpa. Alhamdulillah, ala kulli hal pada pagi hari ini bisa bertatap muka kembali ya di acara yang rutin silaturahim kita, silat otak. Ya, sebulan terakhir ini eh, memang sengaja saya izin dari pondok untuk kemudian nyantri ya. Jadi saya sebulan terakhir ini nyantri lagi. Kebetulan nyantrinya di lokasi yang nggak ada sinyal. Jadi kalau saya nyantrinya memang di pegunungan dia, tapi nggak kemudian bertapa ya nggak. Nah, jadi memang qadarullah pondoknya itu nggak ada sinyal. Nah, memang selain nyantri, memang saya lagi nyari tempat yang bisa menenangkan pikiran dulu. Jadi nggak diganggu-ganggu sama sinyal ya. Nah, tapi alhamdulillah tetap memantau. Ya rezekinya adalah sebulan terakhir sepertinya silat ota beberapa kali diisi oleh Abi Andika ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan tentunya tidak mengurangi khidmatnya kita sama-sama sehingga majelis yang kita cintai ini silat ota ini senantiasa bisa terus kita istiqomahkan. Nah, nanti insya Allah ini menjadi hujah untuk kita, alasan untuk kita bagaimana kemudian bahwasanya di dunia kita pernah istiqomah saling mengingatkan, begitu ya. Mudah-mudahan Allah berkenan dengan apa yang kita lakukan dan mudah-mudahan Allah kemudian memberikan balasan terbaik atas itu semua, yaitu apalagi balasan yang kemudian kita harapkan selain kemudian bisa menatap wajahnya Allah di surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena sejatinya ada satu nikmat ya, ada satu nikmat yang jauh lebih nikmat daripada masuk surga, walaupun itu surga Firdaus. Apa itu? Menatap Allah ridho, kemudian kita bisa menatap wajahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ini sekarang kita saling bertatap muka lewat Zoom. Kelak kita sama-sama bisa menatap wajahnya Allah insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang takkan pernah kemudian cukup untuk terus kita lafazkan, kita dawamkan. Kenapa? Karena selawat inilah yang sekarang jadi wasilah untuk kita agar kita kemudian bisa cinta dan rindu kepada Rasul. Kemarin saya ngisi kajian di salah satu majelis di Kota Bogor. Saya dalam rangka Maulidan masih ya, dalam rangka Maulidan. Saya tanya, Bapak Ibu semua, apakah kemudian kita yakin bahwa kita ini hari ini sudah di posisi cinta kepada baginda Rasulullah SAW? Maka semuanya menjawab yakin. Ya kan yakin. Oke. Alhamdulillah saya bilang. Alhamdulillah kompak menjawab bahwasanya yakin kita ini di posisi cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Terus saya tanya lagi ya kan. Kalau begitu, kalau memang kita yakin bahwa kita ini sedang dalam posisi cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW, sampai dengan hari ini berapa banyak sunnahnya yang sudah kita rutin lakukan, yang rutin kita ikuti, saya bilang. Di situ mulai mereka sadar bahwa tadi itu adalah pertanyaan jebakan gitu ya. Karena langsung langsung terdiam. Saya bilang kok diam? Tadi kompak jawabnya. Saya bilang, udah berapa banyak? Oke, saya bantu ya, saya bilang. Saya bantu menginventarisirnya, saya bilang. Siapa yang sampai hari ini rutin puasa Senin Kamis? Dah, langsung nggak ada yang berani ngacung ya kan? Ya udahlah. Kalau puasa mungkin ini ya lapar berat mungkin saya bilang. Saya siapa sekarang yang rutin apa namanya sholat tahajud. Wah, terus ada yang nyeletuk. Wah itu mah lebih berat dari puasa sunnah. Wah, gitu kan. Oh berarti makin nggak ada. Ya udahlah, gue bilang. Saya kasih yang lebih ringan lagi. Siapa yang udah rutin sholat duha? Wah itu mah juga berat Ustaz.
Sibuk lagi kerja. Oh berat, oh berat juga ternyata. Ya udahlah, saya bilang. Saya turunkan lagi, saya bilang. Siapa yang rutin kemudian sebelum sholat wajib itu sholat rawatib dulu, qobliyah ba'diyah. Waduh, itu juga nggak sempat Ustaz. Ya saya bilang, ya Allah, jadi kita nih betul nggak sih kita cinta? Jadi mulai mereka nggak kompak lagi menjawab, ya. Saya bilang, kenapa saya tanya itu? Karena begini, saya bilang. Bapak sama ibu, bapak nih, kalau bapak nih saya bilang, masih balik ke rumah, masih kemudian pulang ke rumah, masih kemudian nyamperin ibu di rumah, kemanapun bapak kemudian cari nafkah, keluar kota gimana pun, tetap kemudian baliknya ke rumah, ya mengikuti kemudian apa yang ibu aturkan di rumah, itu karena apa? Karena masih ada cinta dan masih ada rindu, betul? Betul kata bapak-bapaknya ya kan. Nah, terus saya tanya sama ibu-ibunya, ibu-ibu juga sama, masih betah membersamai bapak, masih kemudian mau setia mendampingi bapak, itu juga karena ada cinta dan rindu kan? Iya katanya. Nah, artinya kita kemudian kuat melaksanakan sesuatu, mengikuti seseorang, mendampingi seseorang, mengikuti aturannya, mengikuti kebiasaannya, itu karena cinta dan rindu, saya bilang. Iya. Nah, Bapak Ibu tadi nggak kuat kemudian puasa sunnah, tapi katanya cinta sama rindu sama Rasul. Berarti gimana itu ceritanya? Ada ibu-ibu yang memang agak itu dia, agak ceriwis. Dia bilang, berarti kami belum cinta. Kalau gitu, Ustaz. Oh, gitu ya, Bu, saya bilang. Nah, jadi nggak bisa kemudian kita melakukan ketaatan-ketaatan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kalau nggak ada cinta, kalau nggak ada rindu. Betul ya? Saya tuh sampai hari ini masih setia membersamai istri saya. Itu karena masih ada cinta sama rindu. Walaupun aturannya banyak, ya kan? Walaupun aturannya di rumah banyak, ya nggak boleh gini, nggak boleh gitulah. Sampai kemudian saya ini kan suka nonton bola, Pak Bu. Saya itu penggemar bola. Salah satu hiburan saya itu adalah nonton bola. Nah, istri saya tuh sampai kalau nonton bola di rumah, volume TV-nya diatur maksimal berapa. Terus kalau gol, itu suara saya diatur volumenya berapa. Nggak bisa gol, nggak boleh. Gol, gitu aja udah bolehnya. Coba. Gimana itu coba? Segitunya gitu. Tapi karena saya cinta, karena saya masih rindu, saya tahan. Sampai 12 tahun masih saya tahan. Gitu kan. Masih saya betah gitu. Walaupun ada nobar di luar, tetap saya pilih nonton di rumah. Kenapa? Karena saya cinta, saya rindu. Nah gitu loh. Kalau kita cinta sama rindu sama Rasul, ngantuknya tahajud tetaplah kita tahan. Karena kita cinta. Laparnya puasa sunnah tetap kita bisa tahan. Karena kita cinta. Iya kan? Agak lama sedikit di masjid karena harus qobliyah, karena harus ba'diyah. Tetap kita perjuangkan karena kita cinta. Jadi kalau hari ini kita belum seperti itu, berarti kita masih butuh usaha untuk menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas gimana caranya? Ya kan, gimana caranya? Kita jumpa nggak bisa lagi jumpa dengan Rasul, nengok juga nggak bisa lagi nengok wajah Rasul, dengar nggak bisa lagi dengar suara Rasul. Gimana caranya? Ya kan, bukankah kemudian katanya itu cinta itu turun dari mata turun ke hati? Nah, gimana? Kita nggak bisa lihat Rasul lagi. Bukankah kemudian katanya cinta itu ketika kemudian suara merdunya didengar-dengar, kemudian menggetarkan hati, suara Rasul nggak bisa kita dengar lagi. Terus gimana caranya kita nih, umatnya Rasulullah SAW yang hidup di akhir zaman ini, gimana caranya kemudian agar tumbuh cinta itu? Rasul udah pernah contohkan kepada kita dan Rasul udah kasih tips dan SOP-nya agar cinta itu bisa tumbuh walaupun ya kan walaupun apa? Walaupun tak berjumpa, walaupun tak melihat, walaupun tak mendengar, walaupun bahkan tak bisa menyentuh. Bagaimana caranya? Hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan ketika kemudian kejadiannya Rasul bersama sahabat. Rasul sedang berada di tengah-tengah sahabat, lantas kemudian Rasul berucap, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kata Rasulullah SAW. Lantas waktu itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya engkau bisa rindu kepada saudara-saudaramu sementara kami ada di tengah-tengahmu? Kan kami di sini ya Rasulullah, kok masih rindu sih? Gitulah kira-kira.
Lantas Rasul kemudian menjawab, kalian bukan saudaraku. Mendengar itu sahabat panik. Ya Rasulullah, apa salah kami? Kok kami nggak diaku saudara? Apa kemudian dosanya kami? Kok kami nggak diaku saudara ya Rasulullah? Betapa ruginya kami. Lantas kami ini siopo? Gitu lagi kira-kira. Langsung galau kan para sahabat tuh. Rasulullah SAW menjawab lagi, kalian ini sahabatku. Lantas ya Rasulullah, siapa mereka-mereka yang beruntung? Saudara-saudaramu itu yang engkau rindukan itu, yang engkau kangenin itu siapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, saudara-saudaraku yang kurindu itu adalah mereka-mereka yang setia kepadaku, beriman kepadaku, walaupun tak pernah jumpa denganku. Siapa itu? Kita lah, umatnya baginda Rasulullah di akhir zaman ini. Lantas apa maksudnya? Apa hubungannya dengan cara kemudian menumbuhkan cinta? Rasul tak pernah jumpa sama kita. Rasul tak pernah lihat wajah kita satu-satu. Kita tak hidup di tengah-tengah Rasul. Rasul tak hidup bersama kita. Tapi Rasul bisa cinta dan rindu sama kita. Bahkan sampai di akhir hayatnya, Rasul masih nyebut kita. Ummati, ummati, ummati. Artinya, ini pelajaran buat kita. Bahwasanya kita bisa menumbuhkan cinta dan rindu kita kepada Rasul. Bagaimana caranya? Sering-sering mengingat dan menyebut-nyebut namanya. Itulah yang dimaksud dengan solawat tuh, bersolawat. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku, tak bergerak lisannya kemudian untuk sekedar mengirimkan solawat dan salam kepadaku. Maka ayah bunda kakak semua, solawat ini tidak hanya sekedar kemudian menggugurkan apa ya, bukan sekedar kemudian apa ya beribadah begitu enggak. Esensinya jauh lebih dalam daripada itu. Solawat ini adalah cara kita, ya kan, cara kita di akhir zaman ini untuk bisa tumbuh cinta dalam hati. Nanti cinta itu berbuah rindu, cinta dan rindu itulah kemudian menjadi apa? Menjadi bekal kita untuk setia, kuat, istiqomah, mampu ngapain? Mampu mengikuti aturan-aturan sunnah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi cinta dan rindu itulah yang membuat saya mampu kemudian nonton bola, ekspresi golnya cuma gitu, gol gitu, ya kan? Padahal mah ya orang yang nggak suka bola aja kalau nonton bola, gol ekspresi golnya nggak kayak gitu. Apalagi kebayang nggak saya yang memang pencinta bola disuruh ekspresinya cuma gitu doang. Yang berisik-berisik ya udah kalau gol-golnya biasa aja. Iya siap. Gol, nah ada gitu. Kenapa mampu saya ngikuti itu? Menahan kemudian hasrat saya untuk nobar di luar begitu? Ya karena ada cinta dan ada rindu. Ini Ustadz curcol ya? Bukan, ini maksudnya contoh gitu loh. Ini contoh aja. Ya, walaupun ada ya curcolnya dikit-dikit lah kan, ditunggangi dikit-dikit. Sama siapa lagi saya curhat. Katanya kan ini silaturahim kan. Nah, silaturahim itu kan salah satu isinya adalah curhat. Sebelum Bapak Ibu yang bertanya kepada saya dulu yang curhat gitu loh. Siapa tahu nanti kalau ada yang main ke pondok, jumpa sama istri saya, bisa kasih pesan. Bun, tolonglah Ustaz Beben tuh kalau nonton bola agak dikasih volume dikit. Nah, kasihan Ustaz Beben. Nah, gitu kan. Baik. Baik, Ayah Bunda Bangga Kakak semua. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang fatherless. Ya, Bunda Risman salah satu tokoh yang konsisten menyuarakan tentang parenting ya, tentang bagaimana kemudian mengasuh anak, bagaimana kemudian kita orang tua harusnya bersikap kepada anak, bagaimana kita harus menjaga hubungan dengan anak dan seterusnya. Bahkan pernah mengeluarkan statement begini, bahwasanya Indonesia ini adalah negara atau bangsa tanpa ayah. Negara tanpa ayah. Kenapa? Karena berdasarkan riset. Statement itu bukan sekedar statement emosional, tapi statement itu memang statement yang ada data dan faktanya, ada risetnya. Bagaimana kemudian anak-anak kita hari ini ringkih mentalnya, ya kan? Apa ya? Gampang goyang, ya, gampang galau, bahkan titik krusialnya
titik yang lebih titik lebih parahnya adalah gitu ya. Banyak banyak anak-anak hari ini yang masih usia remaja udah kemudian punya pemikiran untuk bunuh diri, untuk menyakiti dirinya dan seterusnya. Apa itu semua? Itu semua adalah salah satunya hilangnya peran seorang ayah. Ya, bukan peran seorang ibu, bukan. Peran seorang ayah. Walaupun ada juga peran ibu ketika menghilangkan peran seorang ayah. Nah, gitu lah kira-kira. Jadi ini tanggung jawab dua-duanya ini, ayah dan ibu begitu. Ya, mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena memang betullah kemudian dalam Islam itu disampaikan bahwa ibu itu adalah madrasatul ula, ya kan? Ibu itu adalah madrasatul ula. Bahwasanya ibu itu adalah ya kan sekolah yang pertama untuk anak. Madrasatul ula itu kan sekolah yang pertama untuk anak, tempat anak belajar yang pertama, ya apa namanya untuk seorang anak. Tapi perlu diingat, kalau ibu adalah sekolah yang pertama untuk anak, maka ayah adalah kepala sekolah yang pertama untuk anak. Nah, gitu. Itu yang perlu diingat tuh ya. Nah, jadi kadang-kadang ayah juga begitu kan. Mama lah, kan mama madrasatul ula. Nah, nanti kalau ibu ada digituin sama bapak, mama lah, kan mama madrasatul ula, ingat loh. Nah, balikin, iya, papa adalah kepala sekolah ula, bilang. Papa adalah kepala sekolah yang pertama. Kalau saya kemudian sekolah yang pertama, antum kepala sekolahnya, begitu bilang gitu. Nah, inilah yang kemudian konsep yang sering dilupakan. Sehingga akhirnya antara istri dan suami kadang-kadang suaminya ngasih beban cuma ke istri, selesai. Berdalih dan berdalil dengan tadi itu bahwa umun adalah amr madrasatul ula gitu. Itu yang pertama. Sehingga apa akhirnya? Akhirnya ya kan yang terjadi pada anak ya pada pada seorang anak itu progres pertumbuhannya tidak seimbang. Ya progres pertumbuhannya tidak seimbang. Ketika kemudian ibu berperan sebagai sekolah, maka siapa yang membuat kurikulumnya? Bukan ibu, tapi yang membuat kurikulumnya adalah bapak, seorang ayah, ya kan? Seorang ayah. Makanya, oh, suaranya hilang timbul, Ustaz. Suara saya aman? Coba jempol yang lain. Oh, aman. Berarti kayaknya di sinyal ibu tuh kayaknya, Bu. Coba ibu geser ke sinyal yang lebih baik. Karena kalau yang lain aman, aman berarti di sinyal di saya aman. Oke, lanjut ya. Karena gini, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya kalau kita lihat dalam Al-Quran, maka sejatinya yang membuat kurikulum untuk anak itu adalah bapak. Itu adalah bapak. Ya kan? Yang pertama, kita lihat bagaimana kemudian yang masyhur ya. Kita lihat kemudian bagaimana percakapan seorang Lukman kepada anaknya, ya kan? Bagaimana kemudian pesan seorang Lukman kepada anaknya. Itu kan seorang ayah tuh. Ya, ketika kemudian di surat Luqman ayat 13 sampai 19, coba nanti dibuka. Saya tidak akan bahas itu adalah ayat yang sudah dawam, tapi saya lebih pengen membahas esensi-esensinya. Tapi nanti bisa dibuka. Surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Bagaimana kemudian Luqman memberikan pesan-pesan yang sangat serius kepada seorang anak. Ya, bagaimana kemudian ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kemudian kau menduakan Allah, jangan kau syirik dengan Allah. Nah, pesan pesan jangan kau la tusyrik billah, itu pesan yang ringan atau pesan yang berat? Pesan yang berat. Dari ayat ini saja kita dua nih buat ayah-ayah, buat para ibu. Dua kita belajar dari situ. Dari redaksi ayat ya bunayya la tusyrik billah. Dari dua ayat ini saja, dua kita belajar dari situ. Apa itu? Lihat yang pertama, bagaimana Luqman menyeru kepada anaknya. Ya bunayya. Ya bunayya itu kalau dalam kaidah bahasa Arab itu adalah kata-kata panggilan yang sangat lembut, yang sangat manja. Kalau diterjemahkan kepada bahasa kita sehari-hari, itu seolah-olah Lukman tuh bicara seperti ini kepada anaknya. Ya bunanya itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia begini, lebih kurang makna sesungguhnya. Wahai anakku sayang. Nah, gitulah kira-kira. Oke, itulah artinya. Wahai anakku sayang. Oke, pertanyaannya, ya pertanyaannya. Saya ini serius ya pertanyaan saya ini.
Berapa kali bapak ibu dalam sehari memanggil anaknya dengan panggilan wahai anakku sayang? Ayo, misal nama anaknya misalkan Hanafi. Karena ada ibunya di sini ya. Ini misal aja ya Bu ya, misal aja. Contoh aja. Ibu lebih sering manggilnya wahai anakku sayang atau Hanafi. Ayo. Oh Hanafi, cuci piring tuh. Nah, coba, ayo. Iya kan? Atau misalkan wahai Hanafiku sayang. Ayo. Jangan-jangan kita dengarnya itu saya geli, benar nggak? Ya kan? Jangan-jangan kita mendengar saya mempraktekkan wahai Hanafiku sayang geli, jangan-jangan saking nggak pernahnya kita lakukan itu. Iya kan? Iya kan? Nah, jangan-jangan kita udah kayak itu loh, kayak kayak perawat di puskesmas manggil pasien tuh, kayak gitu tuh. Hanafi, atas nama Hanafi. Nah, gitu kan? Kalau di puskesmas kan gitu. Tapi kalau ke rumah sakit yang agak apa namanya, yang agak mahal beda kan pasiennya. Atas nama Hanafi, kan gitu. Nah, tapi kalau di puskesmas kan beda. Atas nama Hanafi. Nah, gitu. Jangan-jangan kita kayak gitu manggil anak kita. Iya kan? Kita sering kemudian sampaikan ke orang-orang bahwasanya, ya kan, bahwasanya anak-anak kita itu adalah buah hati kita. Betul? Tempat kasih sayangnya kita. Betul? Tapi seberapa sering kita kemudian menggunakan bahasa kasih sayang kepada buah hati kita. Kita lebih kemudian mudah, ya kan, mudah memuji anak kita ke orang lain dibanding memuji anak kita langsung ke anak kita itu sendiri. Padahal jauh lebih penting memuji anak kita ke anak kita sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika kemudian berinteraksi dengan anak-anaknya, itu dua ciri-cirinya. Satu, penuh dengan lemah lembut kasih sayang. Dua, penuh dengan bercanda. Ada jenakanya. Rasul tuh banyak bikin jenaka-jenaka dengan anak-anaknya. Apa ya, guyon gitu loh. Banyak guyon dengan anaknya. Nah, coba kita lihat hari ini kita. Kita lebih bisa kemudian berkasih sayang dengan teman arisan, guyon dengan teman arisan, dibanding berkasih sayang dengan anak, guyon dengan anak. Kita bisa di tempat arisan tuh, apa ya, di tempat arisan tuh kita bisa tuh, jeng, aduh jeng, manisnya, lipstik itu jeng, pulang dari arisan, ya, dapat anaknya, anak cewek juga, sampai rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, udah pulang mama, udah kau cuci piring tuh. Ini kok, nih. Wah, dia bilang, mama, ya. Nah, gitu. Iya kan? Itu yang terjadi dengan kita. Itu yang terjadi dengan kita. Tapi kita pengen anak kita itu tumbuh jadi orang yang pede. Orangnya apa? Pede, punya percaya diri yang tinggi. Tapi kita nggak pernah ngasih percaya diri kepada dia. Lantas kapan dia mau tumbuh menjadi sosok yang percaya diri? Sementara kemudian dari kecilnya dia tidak pernah diasup asupan yang membuat dia percaya diri pada akhirnya. Ya kan? Coba ketika ibu kemudian nengok raport dia, ya kan? Anggaplah di raport itu ada 7 mata pelajaran, ya kan? Dari 7 mata pelajaran tuh 6 nilainya 8, satu nilainya 5. Ibu lebih lama bahas yang mana? Yang 6 nilainya 8 itu, atau yang satu yang nilainya 5 itu? Coba, oh ingat-ingat lagi. Pasti yang lebih lama dibahas itu yang nilai 5. Ini kok bisa 5? Hah? Nggak belajar kau ya? Bandelnya kau. Itulah makanya dengarkan kata ayah. Nggak belajar katanya. Padahal 6 itu nilainya 8 loh. Cuma satu yang 5 masih bilang ya anaknya nggak belajar. Ah, ini ini kan pesan buat saya. Saya lagi nggak lagi marah-marah sama Bapak Ibu nggak. Ini saya lagi marahin diri saya, ya. Dan nggak marah-marah juga sebenarnya. Memang suara saya kencang. Saya tuh gitu. Walaupun walaupun Zoom nih, saya kan sendiri nih di ruangan nih. Tapi saya begitu. Apa namanya? Suara yang kencang. Tapi faktanya seperti itu. Ya kan? Faktanya seperti itu.
Ketika kemudian ada tetangga datang ke rumah, kita lagi capek, minta tolong, pengen ngobrol sama kita, itu udah capek sebenarnya. Kita tak akan sanggup kemudian, oh iya, kita tetap memaksa diri kita senyum, meladeni dia dengan senyum, dengan suara lembut, walaupun kita lelah. Itu tetangga. Tapi ketika anak kita kemudian, ma pengen ngobrol, mama capek nih baru pulang, kau nggak tengok apa? Nah, apalagi bapak ya, ya mau ngobrol ya, ngobrol, capek ini. Kau nggak tahu ayah nyari duit buat siapa? Buat kau. Hmm, iya kan? Tiba nanti akhirnya kita udah tua, giliran kita yang numpang di rumahnya, giliran kita yang kesepian, pulang dia dari kerja, kita pengen kemudian ngobrol, udah pulang kau nak, udah ya, ngobrol lah dulu sama ayah. Ah, ayah nih, nggak tahu apa aku capek baru pulang kerja. Aku nih nyari duit sekarang buat ayah juga. Ayo, tibalah kita berpikir, kayak pernah dengar itu ya kata-kata. Ya iya, kata-kata Anda ketika dia kecil dulu. Diulang lagi sama dia. Iya kan? Nah, maksudnya apa nih? Yang pertama, ini baru pelajaran yang pertama nih dari kata-kata ya bunayya tadi. Bahwasanya Al-Quran ngasih pesan kepada kita. Kita tuh harus lemah lembut kepada anak. Saya ini galak, Pak. Serius, galak. Saya ini kan orang Batak ya. Tadi ada bilang, kayaknya Ustaz ini orang Melayu ya. Orang saya Batak sebenarnya. Cuman ya campur lah pokoknya kehidupan saya. Melayu, Batak, Makassar, Papua, wes pokoknya dari Sabang sampai Merauke kira. Ya kan? Ah, saya itu keras Pak Bu, ya kan saya itu keras. Tapi ya mungkin santri-santri sering dengar lah, apalagi SPA, CS Bapak Ibu itu sering dengar lah, dan sering lihat bagaimana saya berinteraksi dengan anak saya. Saya tuh kalau jumpa sama anak saya lagi di jalan nih, dia kayak kemarin, dia dari MB Mart lah, habis belanja segala macam ya kan. Ah, anak saya itu ada nomor dua itu, masya Allah, tabarakallah itu apa namanya kelakuannya ya. Ya Allah ya Robbi pokoknya itu ya. Nah, tapi tetap tuh kalau lagi ketemu, tetap dari mana sayang? Dari situ. Nah, cium dulu ya. Nah, gitu. Jadi kenapa? Karena memang kasih sayang gitu. Kasih sayang gitu. Pun kemarin misal itu kok udah ada jajanan di tangan. Emang ada duit? Nggak ada. Terus ya udah aku bilang aja sama Bang Fatur, nanti yang bayar ayah. Masya Allah, pinter banget anak ayah. Gitu kan. Walaupun setelah itu dinasihati tetap, lain kali nggak boleh ya. Saya tetap tegas gitu. Nah, ini yang kedua. Pelajaran yang pertama tadi ya bunaynya. Apa itu kasih sayang? La tusyrik billah. La tusyrik billah. Jangan kau sekutukan Allah. Apa pesannya di situ? Pesannya jangan sekutukan Allah. Pertanyaan saya, ini pesan yang disampaikan Lukman kepada anaknya, ini pesan ringan atau pesan berat? Ringan apa berat? Berat. Setuju ya? Ini adalah sebuah pesan yang sangat berat. Sebuah pesan yang tidak sekedar jangan apa ya, jangan lebih berat dari sekedar jangan telat sekolah, jangan ngantuk di kelas. Ini kan jauh lebih berat nih, gitu kan? Artinya apa? Setelah yang pertama tadi, Quran kasih kita pelajaran kalau berkomunikasi dengan anak itu yang lemah lembut, bahasa kasih gitu, bahasa kasih sayang. Yang kedua, kalau ngobrol sama anak tuh ngobrolnya yang berkualitas, ya, ngobrolnya yang berkualitas, ya, ngobrolnya yang berkualitas. Bapak sama ibu, bapak khususnya lagi, apalagi nih bapak ya khususnya bapak-bapak nih, berapa kali coba kita di usia dia, ya mungkin kita udah punya anak sekarang yang udah SD, yang udah SMP, yang udah SMA bahkan mungkin, ya kan? Berapa kali kita kemudian ketika ngobrol dengan anak-anak kita, yang kita bahas itu adalah surga dan neraka. Berapa kali? Berapa kali kita ngobrol dengan anak-anak kita, yang kita bahas itu adalah tentang tentang bahasa-bahasa yang serius gitu, pembahasan-pembahasan yang serius. Agak jarang pasti. Kenapa? Karena pada umumnya di Indonesia masih punya mindset seperti ini. Apa tuh mindsetnya? Ya udahlah, dia masih anak kecil, nggak usah serius-serius kalian, nggak ngerti dia tuh, ya masih kecil, masih bocah, betul? Padahal, ya kan? Padahal
Di usia ada 4 tahapan. Ini panjang nih pembahasan. Ini bisa sehari nih workshopnya nih sebenarnya kalau tentang parenting ini. Dalam Islam ada 4 tahapan pendidikan anak. Tahapan yang pertama itu namanya tulufah. Tahapan tulufah itu apa? Tahapan dari 0 sampai 7 tahun. Nah, dari 0 sampai 7 tahun ini justru disitulah kemudian ketika seorang orang tua, entah bapak, entah ibu, ngomong ke anaknya, maka omongannya udah harus omongan-omongan yang berat. Maksudnya bagaimana? Karena di usia nol, apa golden age ya kalau orang bilang, ya usia emas. Kenapa? Karena di situ usia anak kita tuh, otak anak kita tuh sedang tajam-tajamnya menangkap segala apa yang kita sebut. Tapi otak yang mana? Otak bawah sadarnya, bukan otak sadarnya. Otak sadarnya memang belum ngerti, tapi otak bawah sadarnya itu terus diinstal. Disitulah nanti kemudian penanaman karakter. Kalau kita mau kemudian mendidik anak kita tidak takut sama siapapun, kecuali sama Allah, maka disitulah kemudian dididiknya. Kalau kita kemudian mau mendidik anak kita, biar kemudian berprinsip surga dan neraka dalam membuat keputusan dalam hidupnya, di usia inilah harusnya kita kita install. Saya tuh Bu, ini saya cerita aja, tahadus bin nikmah, nggak mau pamer cerita dana. Eh, anak saya Jinan tuh lah, kan nomor 2 tuh Jinan namanya. Kok bukan Badung sih, cerdas aja dia. Cuman kecerdasannya kadang-kadang menggemaskan, gitu aja kan. Ya, kalau lagi susah diatur, saya tinggal ngomong begini. Misalnya, dia mau, misal main handphone tuh mereka cuma sekali seminggu, hari Minggu saja. Misal nih, kayak kemarin hari Sabtu. Wah, dia nego-nego. Cuma dia tuh yang berani nego-nego. Ya, main handphone dong. Kan apa namanya hari Minggu. Iya, hari Minggu itu besok kan? Iya, besok. Ya sudah, main handphonenya dari sekarang. Iya kan hari Minggunya besok. Nah, misalkan dia ngeyel kan? Ngeyel. Mau sekarang, mau sekarang. Nah, saya langsung ngomong, Jinan, Jinan tuh mau masuk surga atau mau masuk neraka? Masuk surga lah. Nah, kalau patuh sama ayah, itu masuk surga. Tapi kalau kemudian membangkang sama ayah, itu masuk neraka. Apa kata dia? Oke deh, dia pergi. Nah, kenapa? Karena memang saya membiasakan dari kecil tuh surga neraka. Surga neraka. Jadi saya bilang gini, patuh sama bunda ya. Kalau nggak patuh sama bunda, nanti bunda marah loh. Nanti ayah marah loh. Nggak begitu bahasa saya. Patuh sama bunda ya sayangnya. Karena kalau patuh sama bunda, Allah suka. Nah, kalau Allah suka, dimasukkannya ke surga. Tapi kalau nggak patuh sama bunda, Allah nggak suka, Allah marah. Nah, kalau Allah udah marah, dimasukkannya sama neraka. Sehingga pada akhirnya, yang dia takutkan itu bukan ayah sama ibunya. Yang dia takutkan itu Allah. Sehingga pada akhirnya, dia sama ibu sama bapaknya respect. Kenapa? Karena yang mengenalkan dia kepada Allah itu ibu sama bapaknya. Begitulah kira-kira bahasanya. Makanya Lukman kepada anaknya begitu serius kemudian memberikan pelajaran. Begitu juga yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kemudian baginda Rasulullah SAW sedang berada di atas onta bersama pamannya, yang pamannya kan pamannya Rasul itu kan lebih muda dari Rasul, Ibnu Abbas, ya kan Ibnu Abbas, ya anaknya paman bukan sepupu ya, bukan 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 paman, anaknya pamannya Rasul Ibnu Abbas radhiyallahu yang sebagai yang tumbuh akhirnya sebagai ulama besar kita Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waktu itu usianya lebih kurang di riwayat itu disampaikan usianya 13 atau 14 tahun lah usianya Ibnu Abbas. Berarti kalau di anak-anak kita sekarang usia berapa tuh? Usia SMP. Apa pesan baginda Rasulullah SAW kepada anak usia SMP usia 13 tahun? Begini isinya, ya. Ketahuilah dan ingatlah bahwasanya kalau seluruh dunia ini mau memberikan kemudian kebaikan kepada engkau, kalau enggak kata Allah, maka tidak akan terjadi itu kebaikan. Pun sebaliknya, kalau seluruh dunia ini bersekutu, bersatu untuk mencelakai engkau, kalau enggak kata Allah, maka enggak akan terjadi. Maka gantungkanlah segala sesuatunya kepada Allah. Itu loh isi pesan baginda Rasulullah SAW kepada anak usia berapa? Usia 13 tahun. Maka ketika kita ngobrol ayah bunda bang kakak semua, satu tadi pakai lemah lembut, oke? Yang kedua Yang kedua apa? Yang kedua, isilah obrolan itu dengan pesan-pesan yang berkualitas. Pesan-pesan yang fundamental.
pesan-pesan yang penuh kemudian dengan prinsip, nilai-nilai prinsip gitu. Jangan cuma ngobrol ngarung ngidul. Ya, jangan cuma sekedar melepaskan tanggung jawab, yang penting ngobrol. Gimana nak tadi di sekolah? Baik, baik, baik aja ya. Oh, gimana tadi teman-temanmu? Seru mainnya? Seru ya? Oh, ya ya. Hati-hati ya kalau main sama teman-teman tuh ya. Jangan iseng, ya ya. Nah, dah ya. Oke. Jangan, jangan sekedar begitu. Kenapa saya bilang begitu ya, Bunda Bang Kakak semua? Kemarin di sini kan banyak juga wali mas santri kan? Angkatan yang kelima kemarin. Waktu di ospek, pertanyaan pertama saya adalah hal-hal seperti ini. Saya bilang, siapa di sini yang ini kan tamat SMA semua? Iya ya. Oke. Siapa di sini yang kemudian sampai tamat SMA pernah ngobrol serius sama orang tuanya? Itu dari 50 orang, cuman 2 atau 3 orang kalau nggak salah saya. Sisanya nggak pernah ngobrol serius. Dia nggak punya memori pernah ngobrol betul-betul serius dengan orang tuanya. Mereka nanya ngobrolin apa ya? Ya ngobrolin masa depanmu, ngobrolin rencana ke depan seperti apa. Serius lah ngobrol, diskusi, brainstorming. Siapa? Kalau nggak salah cuma 2 3 orang. Dan ketika saya tanya 2 3 orang ini berapa kali, yang paling banyak itu cuma 2 kali, sisanya sekali. Itu pun saya bilang yang sekali itu kapan? Kemarin ya waktu tamat SMA ngebahas mau kuliah di mana. Masya Allah. Kebayang nggak tuh? Bagaimana kemudian ringkihnya, ya kan, ringkihnya generasi sekarang itu di luaran sana. Kenapa? Karena pondasinya dari rumah tuh sebegitu ringkihnya. Itulah kenapa buat mahasantri di awal-awal, di bulan-bulan pertama, itu tugas pertama saya adalah ngobrol dengan mereka. Ngobrol dengan mereka. Dengan anak-anak ibu nih, anak-anak bapak ibu yang wali murid hari ini di sini di hadapan saya, ngobrol sama mereka. Saya dengarkan apa dia punya masalah, apa dia punya punya cita-cita, apa dia punya problem yang nggak bisa dia selesaikan, apa dia punya kegalauan dan seterusnya, gitu. Kenapa? Karena banyak kemudian saya temui. Karena justru justru dengan ngobrol itu ya makin makin saya temui banyak kasus, begitu banyak generasi kita hari ini yang mereka itu fatherless, motherless, bahkan parentless. Kedua orang tuanya hidupnya, tapi tak hadir dalam kehidupannya. Ada tapi nggak ada, gitu. Ada fisiknya, tapi tak ada dalam kemudian apa ya prinsip-prinsip kehidupannya. Kenapa? Satu tadi. Bahkan saya bilang, kapan terakhir kau ingat orang tuamu manggil sayang sama kau? Banyak loh dari anak-anak santri itu yang berpikir keras untuk mengingat gitu. Saking mikir gitu. Kelihatan dari mukanya gitu. Kapan ya ya? Nah, gitu. Saya tuh melihat mereka berpikir gitu, ya Allah, gitu. Langsung saya bisa menyimpulkan, jarang berarti, ya kan? Kalau sering nggak perlu dia berpikir keras, ya kan? Kemarinnya pas teleponan, gimana sayang, begitu. Jadi itu yang pertama, bahasa kasih sayang. Yang kedua tadi, ketika ngobrol, kasihlah kemudian obrolan-obrolan yang berkualitas. Nah, baru yang ketiga apa nih? Yang ketiga kita belajar dari Ibrahim alaihissalam. Ketika kemudian Ibrahim bermimpi, apa mimpinya? Mimpi untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Padahal ini anak semata wayang ini yang ditunggu-tunggu, ya kan? Anak-anak yang ditunggu-tunggu sekian tahun ditunggu. Giliran kemudian udah ada, dibesarkan pun jarak jauh karena kemudian Ismail dihantarkan kemudian ke lembah yang hari ini Mekah, sementara Nabi Ibrahim di Palestina waktu itu. Tumbuhnya pun LDR gitu kan. Tapi kemudian tumbuh menjadi seorang pemuda, udah ganteng, udah tampan, udah soleh, disuruh disembelih. Ya, bagaimana kemudian Nabi Ibrahim ketika kemudian menyampaikan itu kepada Ismail? Ya, bunainya. Balik lagi kan? Ya, bunainya. Pakai kata kasih sayang. Wahai anakku sayang. Inni aro fil manam. Aku ini melihat dalam mimpiku bahwa aku mau menyembelih engkau. Maka yang mau kita belajar ini di ujungnya. Fandur magataro. Apa pendapatmu nak?
ya kan? Maka kita belajar dari Nabi Ibrahim. Apa pendapatmu, nak? Maksudnya apa nih? Yang ketiga, kita sebagai orang tua jangan kemudian pakai ego mulu kalau berinteraksi dengan anak. Jangan kita pakai selalu ego kita sebagai orang tua kalau lagi ngobrol dengan anak. Apa tuh ego orang tua? Ego orang tua itu adalah merasa paling tahu, merasa yang harus paling didengar, merasa paling ngerti, merasa paling bisa. Kau ini kan anakku, tahu ndak? Kau tuh dulu dari nggak bisa apa-apa sampai bisa sekarang itu gara-gara aku. Kita nih orang tua punya potensi egonya tinggi di hadapan anak. Itulah tantangan kita. Lihat Nabi Ibrahim. Bisa nggak Nabi Ibrahim nggak usah minta pendapat Nabi Ismail? Bisa nggak kemudian isinya, nah, wahai anakku, aku lihat di mimpiku perintah Allah untuk nyembelih kau. Nah, sekarang duduk kau, mana lehermu, biar aku sembelih. Kan bisa aja begitu. Nggak usah minta pendapat, kan gitu kan? Ya kan? Lah dia seorang ayah, seorang nabi, kan gitu. Kurang apa coba Nabi Ibrahim untuk bertindak otoriter terhadap Ismail? Ya kan? Seorang ayah, bahkan bukan sembarang ayah. Ayah yang mana ayahnya adalah seorang nabi juga statusnya. Tapi indah. Bahasa Nabi Ibrahim tetap lembut. Fanzur madza taro. Apa pendapatmu, wahai anakku? Ya kan? Apa pendapatmu? Lihat, ketika kemudian Nabi Ibrahim, kan tiga-tiganya ada di situ tuh. Yang pertama, kasih sayang dipraktekkan nggak sama Nabi Ibrahim? Dipraktekkan. Terus, pembahasan yang serius, yang berat dipraktekkan nggak? Loh dipraktekkan. Kurang serius apa itu pembahasan? Mimpinya. Mimpi disembelih. Ya kan? Berat itu pembahasan. Terus yang ketiga, minta pendapat anak. Diturunkan egonya. Nabi Ibrahim menurunkan egonya sebagai ayah dan sebagai nabi. Tetap minta pendapat sama anaknya. Lihat apa balasannya. Ya abati. Ya abati itu apa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Wahai ayahku sayang. Maka timbal balik dari seorang anak. Jadi tumbuhlah anak itu yang punya kemudian kasih sayang. Punya mental. Punya kemudian karakter. Kematangan. Kematangannya terlihat dari Nabi Ismail. Apa itu? Ya udah, kalau memang itu yang ayah lihat, laksanakanlah ya. Lakukanlah tugas ayah. Insya Allah, ayah akan dapati aku nanti di barisan-barisan orang yang soleh. Masya Allah. Nah, anak bisa begitu, enggak kemudian sulap. Karena memang ayahnya, kenapa anaknya bisa manggil ya abati? Karena ayahnya manggil ya bunaya. Kalau kita kemudian mau dipanggil iya ayahku sayang, maka kita harus mendului manggil dia wahai anakku sayang. Gitu loh. Maka kemudian yang ketiga adalah yang perlu kita praktekkan, ego kita diturunin, Pak. Ego kita diturunin. Ketika berhadapan dengan anak tuh egonya diturunin. Dan banyak-banyaklah mendengar, apalagi anaknya udah tumbuh remaja. Nggak cuma remaja sih, bahkan dari anak-anak saya yang paling bungsu tuh, lagi cerewet-cerewetnya tuh, usia 3 tahun menuju 4 tahun. Wolo, kalau saya lagi naik kan, kalau saya tuh punya hari-hari, satu hari bersama anak yang paling besar. Jadi saya kemana-mana, ya pokoknya ikut saya lah di mobil, oh, ngobrol. Nah, kedua, yang ketiga. Nah, kalau udah sama anak yang ketiga tuh, yang si hero, di mobil tuh saya nggak bisa dengar apa, mau dengar murotal, mau dengar musik, nggak bisa, udah mati udah itu. Kenapa? Dia musiknya udah ngomong aja, ya kan? Ngomong aja. Nah, ya itu kenapa begini? Oh itu kan gini. Oh tapi kan, oh iya tapi gini. Oh tapi kan, oh itu, oh, tapi kan. Justru, ya kan? Kadang-kadang kita kan terpancing. Udah, kenapa Hiro? Diam nggak? Katanya mau ikut ayah nggak mau. Ya udah diam. Lagi. Nah, itu yang lebih lebih enak tuh begitu kan? Lebih gampang tuh begitu kan kita praktekkan ke anak sebenarnya. Tapi sebenarnya ketika itu kita lakukan, itulah yang membuat anak itu mati saraf-sarafnya. Nah, kalau pembahasannya lebih lebih. Jadi ada risetnya Pak Bu. Kalau anak itu kita patahkan kemudian argumennya, maka ada saraf-saraf kreativitas di otaknya yang putus ribuan saraf. Hati-hati loh. Jadi kalau anak kita kurang cerdas kita lihat, kurang kreatif kita lihat, jangan salahkan anaknya. Itu karena bentakan-bentakan kita. Itu karena denial-denial kita.
Itu karena statement-statement kita yang bermunculan dan berkeluaran dari mulut kita yang akhirnya itu membunuh karakter dia. Kadang-kadang kita tidak sadar. Dia lagi mengucapkan pendapatnya. Udah apa sih ya? Kamu tuh nggak ngerti. Mama yang ngerti. Udah nanti mama yang carikan. Udah kamu terima beres saja. Nampaknya benar. Nggak benar. Itu membunuh karakternya seketika. Ya kan? Anak saya hero tuh. Ada kejadian kemarin yang sangat saya lucu. Jadi saya itu kan nggak larang mereka main handphone, melarang main handphone di mobil. Itu adalah aturan. Di mobil nggak boleh ada yang main handphone, termasuk ibunya, bundanya, siapapun nggak boleh. Jadi kemarin saya pulang dari pondok sama anak saya yang paling kecil, si Hiro. Ada lampu merah yang cukup panjang macetnya di situ, semplak. Ini santri-santri tahu tuh. Itu panjang tuh macetnya. Pada saat itu saya terpancing kemudian mengambil handphone. Saya ambil handphone, saya buka. Ketika saya baru mau buka, anak saya ngomong begini. Ya, dia ngomongnya masih cadel-cadel gitu, masih belajar ngomong kan. Ya, gimana sih? Katanya nggak boleh main handphone. Tuh, tapi saya main handphone. Oh iya, iya, maaf, 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 maaf. Saya taruh lagi. Saya minta maaf, saya salim, saya cium tangan. Maaf, maaf, maaf ya, maaf, 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 maaf ya. Ya, nggak apa-apa, kata dia gitu. Maju tuh, lampu merah. Tapi karena panjangnya, belum selesai saya lewat lampu merah lagi. Berhenti lagi kan? Saya lupa lagi, karena memang saya ada yang mau saya cek gitu. Saya ambil handphone lagi, saya ambil handphone lagi. Belum sempat saya buka, Allah kemudian arahkan mata saya melihat dia. Apa yang dia lakukan dia begini? Dia duduk di ini. Ini ada pelajarannya nih. Dia duduk di samping saya begini, mata dia begini. Gitu doang matanya. Mata dia ngelirik saya begitu, ya kan? Nggak ngomong, nggak senyum, cuma matanya doang tajam ngelirik saya. Anak usia 3 sampai 4 tahun, masih mau masuk 4 tahun, gitu. Terus saya lihat, oh ya maaf, 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 saya lupa. Apa yang saya mau sampaikan, ayah bunda bangga semua? Kemampuan dia satu, kemampuan dan keberanian dia komplain ke saya. Katanya nggak boleh main handphone. Tuh ayah main handphone. Terus yang kedua, kemampuan dia untuk melirik, pahamnya dia mengasih bahasa mata bahwa dia nggak suka seperti itu adalah pertumbuhan mental namanya. Sehingga nanti ketika dia di luar, dia berani ngomong kalau itu nggak benar. Ketika dia di luar berinteraksi dengan orang, dia berani membela diri, dia berani menyuarakan kebaikan. Gitu. Kenapa? Karena itu pertumbuhan mentalnya. Nah, kenapa dia berani? Karena saya, bukan berarti saya ngasih tahu kalau saya benar, enggak. Ini cuma contoh saja. Ya, kita sama-sama belajar. Tapi kenapa dia kemudian berani seperti itu ke saya? Karena saya kemudian fair dalam berinteraksi dengan mereka. Ketika saya salah, ya saya salah. Saya minta maaf. Gitu. Nah, kadang-kadang kita nih, kita bikin aturan. Kita langgar. Anak kita ngelarang. Katanya ayah nggak boleh main handphone. Itu kalian, kalau ayah beda. Ini kan ayah lagi kerja, kamu nggak ngerti. Kau nih mau nyamain diri sama ayah. Kau tuh nggak sama ayah. Itu kadang-kadang yang kita lakukan. Apa yang terjadi sama dia? Oh gitu ya, berarti manusia itu berlevel-level ya. Oh berarti hukum itu nggak ada orang yang kebal, ada yang nggak berarti. Kita ngajarkan banyak hal yang nggak benar sama dia. Dan di satu sisi kita lagi membunuh mental dia. Mental speak up dia, mental kuatnya dia, mental tough, ketangguhan dia kita bunuh. Itu loh. Nah, makanya saya bilang, 3 aja ya. Ini banyak sebenarnya. Ini udah setengah 7. Makanya saya bilang, kalau kita bahas tentang parenting ini seharian workshopnya biasanya kalau sama saya. Gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Ini 3 aja. Dan ini kita praktekkan. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan anak, apa namanya, komunikasi kita, interaksi kita dengan anak mulai dari sekarang, itu jauh lebih berkualitas. Yang pertama apa Bapak Ibu semua? Ayo kita biasakan. Biasakan apa? Biasakan pakai bahasa bahasa kasih. Nggak usah geli lah manggil anak sayang. Kenapa sih? Ya kan? Nggak usah geli, kenapa? Nggak usah merasa aneh, nggak apa? Oh anak kita kok, ya kan? Katanya sebuah hati, katanya tumpuan kasih sayangku, ya buktikan dong, kan gitu. Buktikan, bukan untuk orang lain dibuktikan, untuk anak kita sendiri. Buktikan ke anak kita bahwa dia betul-betul buah hati kita. Dengan apa? Salah satunya dengan apa yang mereka dengar dari mulut kita ketika manggil mereka. Ketika berinteraksi dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka. Itu yang pertama, bahasa kasih sayang. Yang kedua, mulailah kalau ngobrol tuh ngobrol serius.
Enggak, jangan pakai ada yang tabu-tabu. Saya anak-anak santri ini saya bilang, ketika saya tanya, kadang-kadang ada yang curhat, saya tanya, kamu rencana nikah kapan? Ayo, loh kok? Kenapa? Ada yang salah? Kamu nggak pernah bahas ini sama orang tuamu? Nggak pernah. Padahal itu perlu dibahas. Kapan dia mau nikah? Kalau dia cowok, perempuan seperti apa sih yang ada di benaknya yang mau jadi calon istrinya? Kalau dia perempuan, laki-laki seperti apa sih yang ada di benaknya yang mau jadi calon pemimpin dia? Itu perlu dibahas. Kita enggak, karena enggak pernah dibahas, giliran datang dia bawa calon, terus dia bilang, itulah calonnya. Gimana sih enggak canggih banget milih calon? Lah dibahas kagak pernah, diajarin kagak pernah. Giliran dia bawa, kita protes. Itu yang terjadi kan di kita tuh. Ya. Makanya dibahas. Di segala sisi kehidupan anak kita tuh dibahas dengan serius. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga apa Pak Bu? Agar yang pertama dan yang kedua ini bisa terjadi, maka kuncinya yang nomor tiga. Apa nomor tiga? Jangan pakai ego. Jangan pakai ego kita sebagai orang tua. Karena Bapak Ibu semua, anak kita tuh tidak akan pernah menang melawan kita. Betul nggak? Anak kita tuh nggak akan pernah menang melawan kita. Walaupun anak kita itu yang ibarat kata yang ngasih makan kita hari ini. Walaupun anak kita yang membiayai kita hari ini. Tapi kalau udah berkomunikasi, berpendapat, dia tidak akan pernah menang melawan kita. Karena kita tuh udah di posisi menang. Ya namanya kita orang tua. Ya kan? Nah, jadi ditambah lagi kita tambah dengan ego, udahlah. Kalah udah anak kita. Itulah kenapa anak kita tuh tidak menjadikan kita sebagai tempat curhatnya. Tidak menjadikan kita sebagai bestinya. Cari orang lain di luar sana yang jadi bestinya, yang jadi tempat curhatnya. Kenapa? Karena kalau curhat sama bapak, kagak pernah menang gua. Kalau curhat sama mama, gua baru curhat sekalimat, mama udah balasnya satu buku, kata dia. Mending gua cari orang lain. Itu yang terjadi. Ya kan? Maka jangan pakai ego. Ini yang tiga nih. Bahasa kasih sayang, obrolan-obrolan yang berkualitas, biasakan, dan jangan pakai ego. Itu ya Bunda Bang Kakak semua. Dan itu bukan kata saya, itulah yang dicontohkan oleh Al-Quran. Dicontohkan oleh orang-orang soleh, orang-orang pilihan Allah dalam Al-Quran. Ini bukan diambil dari buku karangan Beben, bukan. Saya nggak ada punya buku parenting. Ini diambil semuanya dari Al-Quran, buku pedoman kita. Dzalikal kitab la raiba fi. Sebuah kitab yang tidak ada kemudian keraguan di dalam. Begitu ya Bunda Bangga semua, semoga ya materi ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehingga anak-anak kita ini merasakan betul-betul kehadiran orang tuanya, baik itu ibunya, baik itu ayahnya dalam hidupnya sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter, percaya diri, berkualitas, punya mental yang tangguh untuk jalani kehidupannya di luar sana, untuk berinteraksi dengan orang banyak di luar sana. Kenapa? Karena pondasi yang dia bawa keluar dari rumah adalah pondasi yang kuat yang diberikan oleh interaksi dari orang tuanya, dari bapak sama ibu, dari ayah sama bundanya, dari abi sama umminya. Nah, begitu Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang baik pasti datangnya dari Allah. Yang salah datangnya dari saya. Saya tadi kasih contoh bukan na'udzubillah, bukan sombong, lebih ke cerita saja. Ya, sejatinya pun pesan-pesan ini pesan utamanya untuk saya. Apalagi banyak dari anak bapak ibu sekarang sedang dititipkan di saya. Nah, kan gitu. Jadi anak saya memang tiga, yang biologis, yang ideologis 100 lebih. Nah, ini kan CS-CS nya anak-anak saya juga, walaupun saya manggilnya adik. Ya. Yang mas santri ini anak-anak saya. Gitu. Jadi sejatinya materi hari ini pesan paling besarnya sejatinya ke saya. Gitu. Jadi saling doakan kita, moga-moga kita dikuatkan oleh Allah SWT dalam jalan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup di sesi saya untuk sesi saya sebelum saya kembalikan kepada MC. Saya tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiron IBBN atas materi yang insya Allah daging banget ya. Semoga tentunya setelah kita mendengarkan sama-sama materi tentang fatherless dan solusinya itu ada 3 ya. Semoga kita sama-sama bisa menjalankan pesan itu agar apa? Agar
tidak terjadi fatherless di keluarga kita masing-masing tentunya. Nah, ayo bunda bangga semuanya, alhamdulillah kajian utama telah selesai. Maka sekarang kita beranjak ke agenda berikutnya, yaitu saya akan memaparkan sekilas tentang program menghafal itu mudah. Program menghafal itu mudah, benefitnya itu banyak banget. Itu kita bisa, yang pertama kita bisa ngaji bareng, yang kedua itu kita bisa perbaiki baca Al-Qur'annya, ya, banyak hurufnya, makhraj hurufnya, terus hukum-hukum bacaannya gitu. Lalu kita juga bisa menghafal satu ayat dalam satu kali pertemuan. Lalu berikutnya, MIM ini dijadwalkan secara rutin satu ayat ya, rutin 2 minggu sekali, yaitu pada hari Senin dan hari Rabu pada pukul 8 malam. Kemudian bagi Ota yang istiqomah nih, bisa ngikutin kajian khusus MIM juga, tapi beda kepanjangannya, yaitu mengaji itu menyenangkan. Nah, ini dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 8, seperti itu. Itu ngebahas tentang apa aja? Ada opsional. Yang pertama ada fikih, yang kedua ada siroh, yang ketiga ada tahsin. Seperti itu. Nah, jadi untuk pemaparan sekilas MIM seperti itu ya. Jika ada yang ingin daftar, pengen ikutan biar bisa bacaan Al-Qur'an lebih bagus lagi, karena itu kan karena Rasulullah bilang uh, man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah, ya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah gitu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Seperti itu ya. Silakan untuk menghubungi CS-nya masing-masing atau yang sudah di-share di operator. Lalu, ayo bunda semuanya, kita akan buka. Selain kita tadi setelah mendengarkan materi, itu kita perlu juga untuk konsultasi, yaitu sesi tanya jawab. Seperti itu. Nah, ayo bunda semuanya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk dilontarkan, bisa raise hand atau di kolom komentar. Oke, baik. Ibu Wasina, silahkan Ibu Wasina untuk menyalakan audionya. Mic-nya dinyalain dulu, Bu. Yang ada tanda mic-nya. Ya, Belum silahkan kayaknya. mic-nya. Belum dimatikan. Nyalain ya, Bu. Unmute. Sebelah kiri, paling bawah. Nah, bisa. Ya. Udah tadi. Tadi udah, Bu. Ibu sentuh sekali lagi itu. Sekali lagi, Bu. Yang lambang mic dia di sebelah kiri bawah, Bu. Belum kayaknya, belum bisa kayaknya. Udah. Udah. Assalamualaikum, Ayah Beben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana, Bu? Ya, begini Ustaz, saya kan punya anak SMA. Ya, Nah, Qadarullah kan ayahnya udah nggak ada. ya, Jadi, kalau saya itu menginginkan anak saya itu tetap di pondok. Karena ya, sekarang alhamdulillah juga di pondok. Jadi nanti setelah SMA ini saya pengennya tetap pondok. Tapi si anak ini kekeh pengen di negeri, katanya gitu ya Beben. ya. Jadi ngobrol sempat ada perdebatan, jadi saya mengalah untuk kebaikannya, jadi sama-sama meredam. Mm-mm. Jadi saat ini si anak ini masih di pondok dan kekeh ingin ke negeri gitu ya Beben. Ya, Saya gimana itu ya supaya eh, gimana ya supaya si anak ini, saya takut dengan lingkungan di luar ya, sana. ya. Siap, kebayang. Oke, berarti niatnya nanti dia kuliahnya di negeri gitu ya, Bu ya?
Ya, maunya ke negeri, dianya Ya, Ustaz. ya. Sementara ibu pengen habis tamat SMA, tamat aliyah tetap di pondok gitu. Ya, betul, betul lah ya. Ya, ibu di mana bu? Masukin aja pondok CEO nanti bu. Nah, itu waktu itu saya udah survei ke sana ya. Oh Saya udah. dengan sangat besar. Saya minta juga sama Allah. Mudah-mudahan Allah hijabah. Saya Amin. di sana Amin. ya. Amin. 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 Insya Allah. Amin. Doa ibu itu tembus bu ke langit untuk anak. Baik. Gimana caranya ya biar biar anaknya ini mau dan seterusnya. Jadi gini, saya cerita dari pengalaman saya bu. Saya itu dulu eh, ketika kemudian mau kalau saya kelas 1 aliyah waktu itu. Nah, kelas 1 aliyah di pondok, wah saya pengen keluar. Saya mau di negeri, saya mau di luar, mau SMA negeri, SMA plus. Nah, waktu itu saya di Sipirok, ada SMA plus waktu itu memang bagus kualitasnya. Saya mau di SMA plus, wah, segala macam lah. Nah, apa yang dilakukan orang tua saya? Alhamdulillah orang tua saya apa namanya? Mungkin waktu itu pernah juga ikut silat OTA di zaman kapan gitu ya. Dapat materi mungkin. Jadi ayah saya sama ibu saya itu keras bu, didiknya. Tapi memang mereka tadi berhasil menurunkan ego mereka setiap menghadapi anak-anaknya. Apalagi ibu saya itu kepala sekolah, jadi udah memang defaultnya itu horor gitu. Pokoknya. Wow, pokoknya terkenal keras lah ibu saya tuh. Ya, kepala sekolah dia, beliau tuh. Nah, tapi ketika saya ngomong begitu, apa yang mereka lakukan? Oh iya, oh iya, aku mau gini-gini ya, oke ya, gini-gini ya, oke ya. Ya udah berarti kan nanti itu kan naik kelas 2 kan. Iya ya, tapi kan aku ngomong dari sekarang. Oh ya, selesaikanlah dulu kelas satunya ini ya, kelas satu lain ya. Nanti kita lihat. Ya. Nah, jadi diiakan dulu sama mereka. Diiakan. Tadi turunkan egonya. Mereka menunjukkan sikap bahwa saya menang. Dan saya waktu itu merasa menang emang. Yes. Bener kan? Gue didengar. Hah? Gitu. Ya kan? Tapi setelah itu apa yang mereka lakukan? Selama setahun penuh mereka mencurahkan perhatiannya ke saya lebih daripada sebelumnya. Yang tadinya datang itu sekali 3 bulan, bahkan kadang-kadang sekali 1 semester nyamperin saya ke pondok gitu kan. Ini sekali sebulan tuh datang. Ya, sekali sebulan tuh datang. Dan kalau kalau apa namanya? Kalau kemudian datang itu mereka lebih banyak dengar. Gimana Yud? Saya panggil Yudi sama mereka. Gimana Yud di sini? Nah, di awal-awal pertemuan lo, ya udah bosan mah. Oh, bosan ya. Kamu bosan apa sih? Sayang, apa sih yang kamu bosanin di sini? Iya, soalnya gini-gini abang-abang ya bosan aku mah. Banyak kali aturan. Wah, gini-gini lah. Stres mah pusing. Udahlah. Udah cukup mah 3 tahun. Wah, nggak tahan lagi. Oh gitu. Karena banyak aturan tuh. Iya, iya. Aturan mana yang kau nggak suka tuh? Bukan nggak suka, Mak. Suka aku aturan tuh. Cuman capek aja. Kayak nggak ada. Oh gitu. Jadi mereka nggak pernah kemudian nasihatin saya. Cuma dengerin, 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 dengerin. Sehingga saya merasa menang, 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 menang. Sampai kemudian di satu titik. Ingat ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan punya fitrah. Fitrahnya apa? Fitrahnya adalah Islam. Anak ini selamat. Maka orang tuanya lah yang membentuknya. Orang tuanya lah yang kemudian membentuknya menjadi Nasrani kah, Majusi kah. Artinya ini di sini memang perkara agama, tapi esensinya maksudnya ini adalah orang tuanya yang membentuk karakternya sebenarnya. Orang tuanya yang membentuk kemudian dia mau jadi anak yang seperti apa? Anak manut kah, anak nakal kah, anak bandel kah, anak berkarakter kah dan seterusnya itu orang tuanya sebenarnya. Karena anak itu lahirnya adalah kondisi fitrah. Nah, fitrahnya seorang anak itu sayangnya minta ampun sama orang tuanya. Sayangnya pakai banget sama orang tuanya. Maka saya tuh di perjalanan ketika kemudian saya ngerasain orang tua saya tuh lagi perhatian banget sama saya. Pada akhirnya saya bilang, ih mama saya ini sayang banget sama saya. Ayah ini sayang banget sama saya. Tidak pernah mereka apa namanya mendenial apa yang saya omongin. Nggak pernah kemudian mereka melarang saya ngomong ini diain, saya ngomong ini diain. Fitrahnya anak tuh kan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya kan? Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sampai pada akhirnya saya yang merasa karena saking seringnya merasa menang di atas orang tua, akhirnya
saya merasa, ih, jangan-jangan saya ini sama mama saya. Jangan-jangan saya akhirnya memikirkan mereka gitu. Timbul kemudian saya justru mikirin mereka. Kenapa? Karena saya nggak pernah debat. Mereka nggak pernah bikin saya kesal. Justru mereka selalu membuat saya menang. Membuat saya senang. Iya kan? Yang membuat anak kita tuh nggak mau mikirin kita, Pak Bu, karena kita sering bikin dia kesal. Yang membuat anak kita tuh nggak mau dengerin kita, karena kita nggak pernah dengerin mereka. Iya kan? Makanya kemudian mereka akhirnya nggak asik mama. Padahal mama bisa asik. Papa nggak ngerti kita. Padahal papa bisa ngerti kok sebenarnya. Tapi memang kita seringnya nggak ngerti. Nah itu yang terjadi sama saya. Pada akhirnya saya bilang ketika pertemuan berikutnya, mama sama ayah benar nggak sih nggak apa-apa kalau aku keluar? Ya gimana kan yang sekolah kamu Yud. Kalau kamu memang begitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tanya mama, ya mama sama ayah pengennya sih kamu di sini. Cuman kan itu pengennya mama sama ayah. Bukannya pengen kamu. Kalau mama sama ayah mah kalau perihal sekolah ngikutin kamu bosnya. Gitu. Ayah saya ngomong, ingat saya kata-katanya. Kalau masalah itu mah kamu bosnya. Ayah cuma nyariin duitnya. Tapi itu yang menghancurkan hati saya. Wah, memang di saat itu nggak saya bilang, oh iyalah mah. Pertemuan berikutnya saya bilang, ya saya di sini aja. Udah, saya di sini. Kok gitu? Enggak, saya di sini aja. Kenapa alasannya? Enggak, saya di sini aja. Oh gitu, ya udah. Nah, apa artinya dari kisah saya ini, Bu? Balik lagi sebenarnya yang poin 3 tadi. Justru inilah momentumnya menunggu dia setahun ini, sebelum tamat SMA dia, sebelum tamat aliyah dia, ibu curahkan kasih sayang itu ke dia. Ya kan? Ajak dia ngobrol, tapi bukan ibu yang lebih banyak ngobrol. Dengerin dia. Dengerin dia. Ya kan? Ya. Terus yang ketiga, turunkan ego ibu. Jangan debat, Bu, jangan. Debat itu hanya memperkeruh suasana. Debat itu hanya mengirim pesan sinyal kuat ke dirinya bahwa ibu nggak ngerti dia. Bukan akan didengarkan. Dia makin yakin dalam dirinya, tuh kan mama nggak ngerti gua. Mama nggak ngerti gua tuh, apa-apa didebat, apa-apa didebat. Ah, gitu. Jangan didebat. Udah, curahkan kasih sayang ibu ke dia, dengarkan dia, turunkan ego ibu. Udah. Tapi jangan putus berdoa. Saya yakin bapak ibu saya waktu itu nggak putus berdoa tuh. Yakin saya nggak putus berdoa tuh, gitu kan. Tapi bab ikhtiarnya begitulah mereka mentreatment saya. Dan fitrahnya anak tuh Bu sayang sama ibu. Fitrahnya anak itu sayang sama ibu. Saya tuh lama hidup di terminal waktu kuliah, jadi kernek nyari duit. Preman semua teman saya. Dan sepreman-premannya preman di situ Bu. Kalau udah ibunya yang nelpon dari kampung minta duit, cepat-cepat dikirim sama dia. Kalau udah ibunya yang nelpon, setato-tatonya badan dia, manut sama ibunya. Jadi anak tuh sayang sama ibunya, sayang sama bapaknya. Fitrahnya seperti itu. Nah gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama ya Bapak Ibu semua. Nah, Bu Wasina diberikan kemudahan untuk dapat kesepakatan yang sama-sama diridhoi sama ibu sama anak. Amin. Mudah-mudahan nanti Amin. anaknya Bu Wasina bisa masuk Pondok Sio tahun depan di sini ya. Amin. Amin. Oke. Siap. Ada satu lagi nih Bu Dwi ya. Begitu ya, Ya. Bu Wasina ya. Baik, terima kasih ya. Siap, sama-sama. Silakan Ibu Dwi untuk menyalakan mic-nya. Mic-nya di polling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ayah Beben, tapi saya setelah mendengar ini semua jadi galau ya, karena semua anak saya empat-empatnya sudah melewati masa itu semuanya. Ya. Bahkan yang 3 sudah mempunyai anak. Sehingga bagaimana caranya saya menebus dosa itu pada anak-anak agar anak-anak saya nanti bisa mendidik anak-anaknya atau cucu-cucu saya, sehingga hubungan antara orang tua dengan anak bisa sebagaimana yang dikisahkan, dicontohkan Luqman kepada anaknya maupun Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Bagaimana caranya Ustadz agar saya bisa punya semacam power untuk menasehati, karena saya sendiri dulu belum maksimal mengimplementasikan itu. Makanya saya jadi mau nasihati anak agar bagaimana dia bersikap kepada anak-anaknya itu
bisa seperti yang dicontohkan. Begitu Siap. Ayah, Masya mohon Allah. bagaimana caranya? Terima Siap. kasih. Masya Allah, tabarakallah, Allah berkahi Ibu, Masya Allah. Ya, jadi sebenarnya sama Bu, nggak ada. Jadi gini, oh apa ya? Saya mau kasih kasih, kalau boleh kasih pesan sama Ibu, Insya Allah itu bukanlah dosa, ya, bukanlah dosa. Ibu punya punya kiprah yang luar biasa sampai kemudian anak-anaknya sekarang bisa menghadirkan cucu buat Ibu kan gitu. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana kemudian biar bisa saya biar pede gitu, biar nggak galau, biar pede gitu ngobrol ke anak, ngasih arahan biar ngasuh anak-anaknya gini gitu. Takutnya kan nanti, ibu dulu nggak gitu, nah gitu ya. Itu kan yang ditakutkan ya Bu ya. Maka yang pertama Bu, tahapannya sama sebenarnya. Oke, mulailah sekarang Ibu, kalaupun belum terbiasa, mulai dibiasakan. Saya nggak tahu persis, tapi kalaupun belum terbiasa, mulai biasakan pakai bahasa kasih sayang sekarang. Ya kan? Ya, mulai bahasa kasih sayang. Mulai kemudian yang mungkin selama ini nggak mungkin ya, saya nggak, ini bukan saya udah tahu, tapi mungkin saya nggak tahu kan. Mungkin selama ini ibu belum biasa manggil anak ibu pakai kata-kata kasih sayang. Nah, mulai mulai sekarang bahasa kasih sayang, ya kan? Terus yang kedua, mungkin di kasus ibu di skip, jangan nomor 2 dulu, tapi nomor 3 dulu Bu. Egonya dulu ibu turunkan. Nah, egonya apa? Ibu minta maaf. Nggak apa-apa kok minta maaf sama anak. Nah, maaf ya. Apa tuh Bu? Ibu ada salah apa? Emang nggak ada salah apa? Enggak, maaf. Kalau ibu ingat-ingat, ibu masih banyak kemudian salahnya dulu waktu didik kamu. Nah, gitu-gitu loh. Jadi kalau ibu di fase ibu sekarang ditukar setelah nomor 1 ke nomor 3 dulu. Nurunin ego dulu. Nurunin ego dulu. Dengan cara apa? Cara minta maaf. Dengan cara minta maaf. Ya kan? Barulah kemudian setelah minta maaf, nanti kan, barulah ibu sisipkan dikit-dikit pesan. Biar biar kamu nggak ngulangin apa yang ibu lakukan dulu ke kamu. Kamu gini ya nak ya, biar anak-anakmu itu nggak ngerasain apa kekurangan ibu yang kamu rasain. Nah gitu loh, bahasanya seperti itu Bu. Nah bahasa caranya seperti itu. Dan saya yakin, insya Allah jauh lebih mudah. Kenapa? Karena anak-anak ibu tuh udah dewasa, udah besar, udah punya anak, mereka udah ngerasain jadi orang tua. Sehingga hatinya jadi jauh lebih gampang tersentuh biasanya tuh. Ya kan? Jauh lebih gampang tersentuh. Tapi yang nomor 1 itu yang utama. Justru sebelum ibu masuk ke nomor 3 dan sebelum masuk ke nomor 2, nomor 1 ini sering-sering dulu, Bu. Dipupuk dulu. Ditabung dulu. Memori kasih sayangnya ditabung dulu. Gitu. Baru nanti ke titik ini. Nanti kan mereka akan ngomong, "Ibu kenapa sih, Bu? Kayaknya akhir-akhir ini lagi melo nih. Kok tiba-tiba manggil aku gitu sih, Bu? Kenapa sih, Bu?" Enggak apa-apa. Ibu sayang sama kalian. Nah, gitu-gitu loh. Dan memang ini kadang-kadang agak aneh kalau nggak biasa. Bener loh. Di keluarga yang nggak biasa begini tuh kayak aneh kadang-kadang tuh. Geli. Nah, gitu kan aneh begitu tuh. Ya, tapi justru harusnya ke keluarga kita lah harusnya bermesraan seperti itu tuh. Gitu. Ya. Nah, gitu aja, Bu. Apa ya? Tipsnya menurut saya. Tapi insya Allah saya yakin akan jauh lebih mudah karena anak-anak ibu kan udah punya anak, mereka udah merasakan udah jadi orang tua itu gimana kan. Nah, tapi tadi ibu jangan 1, 2, 3, tapi 1, 3, 2. Nah, dari nomor 1 banyakin dulu nomor 1, lompat ke nomor 3, ya kan. Baru nanti masuk nomor 2 pelan-pelan. Nah, begitulah kira-kira Bu. Gitu ya Bu Du ya, Masya Allah. Allah mudahkan insya Allah. Siap. Ada lagi? Satu lagi ya, Pak atau mungkin satu lagi dari Pak Sabarman. Nanti satu lagi mungkin silakan CS dipilih dari chat ya. Sisanya nanti yang dari chat insya Allah akan tetap kita jawab Pak Bu ya seperti biasa. Nanti akan dijawab lewat WA group ya. Apa namanya dari kita nanti yang belum terjawab karena ada beberapa tadi yang di grup yang di chat. Walaupun beberapa saya lihat tadi ada yang senada ya pertanyaannya dengan pertanyaan yang sudah saya jawab. Tapi tidak apa-apa. Begitu, silakan Pak Sabarman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon saja mudah-mudahan disetujui. Mohon rekaman ini di-share supaya bisa dipakai untuk otak-otak
untuk mendidik anak maupun cucu gitu. Ya, kebetulan anak saya tiga sudah punya anak, jadi cucu saya supaya anak-anak saya bisa tambah ilmu dari rekaman ini. Ya, Siap. ya karena yang cucu pertama saya udah lulus di pesantren juga alhamdulillah banyak anunya penghargaan sampai ikut debat bahasa Inggris juga di tingkat nasional dan banyak lagi panahan juga ikut taekwondo juga ya. Dan yang saya harapkan dan orang tuanya ingin anak-anak adik-adiknya bisa mau di pesantren semua. Jadi mohon ilmu ini supaya di-share supaya otak-otak kita semua ini bisa ambil ilmunya dan selalu mengingat tidak langsung hilang setelah ini gitu. Siap. Ya itu kan mohon Masya Allah. di-share. Siap. Terima kasih. Barakallahu Masya fikum, Allah. Ustaz. Wafikum barakallah. Siap. Siap Pak Sabarman. Ini sudah direkam. Nanti linknya akan disebar. Ya, tolong ya CS operator di monitor ya. Operatornya siapa hari ini? Zainul ya? Siapa Zainul? Atau Fatih? Lutfi sama Zainul. Oh, Fatih sama Zainul. Ya. Nanti linknya disebarkan ya, link rekamannya biar bisa diakses ya, bisa ditonton ulang dan bisa disebarkan. Insya Allah udah ada nanti linknya Insya Allah Pak ya. Ya. Siap. Syukur, Ustaz. Siap, sama-sama. Oh, Lutfi sama Zainul. Oke, siap. Oke, satu dari chat, silakan dipilih. Karena di chat juga kayaknya tadi lumayan banyak pertanyaan. Ada yang mana? Boleh Hakim atau boleh CS atau boleh Teh Meja langsung yang bacakan juga nggak apa-apa. Bacakan oleh Anan ya Bang. Oke, siap. Silakan. Ada? Izin menyampaikan pertanyaannya Bang dari Bunda Ya. Reto Molati. Mm-mm. Mohon izin menambahkan jawaban ketika anak di usia 14 sampai 21 tahun. Jadikan anak sebagai sahabat agar apa yang menjadi persoalan dapat disampaikan pada orang tua sebagai tempat untuk bercerita. Mm-mm. Oh, ini bukan pertanyaan berarti. Ya mungkin di sini dari Bunda Nur Hasanah ada Bang. Oh. Mana pertanyaannya? Bagaimana kalau anak sudah 17-an? Oke. Kemudian dia mulai ikut-ikutan. Bagaimana komunikasi untuk bisa mengembalikan menjadi lebih baik karena lebih cenderung mendengarkan temannya. Oh ya, siap. Ya kan tadi dari Bunda Asmida. Ya. Oke. Kebetulan saya sambil nunggu CS tadi saya scroll ya. Saya scroll di chat, saya baca sekilas. Nampaknya memang ada banyak kesamaan pertanyaan ya. Terlanjur lah udah gede-gede anaknya seperti Bu Dwi itu. Ada banyak kasus seperti Bu Dwi tadi itu ya. Terus sudah terlanjur ngasuh seperti ini gimana caranya dan seterusnya. Maka Bapak Ibu semua 3 langkah yang saya sampaikan tadi itu berlaku untuk semua fase. Jadi tidak ada kata terlambat, insya Allah. Tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Tinggal sekarang adalah skalanya aja. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, buat bapak ibu, ayah bunda, yang anaknya udah kadung gede, maka PR untuk memulainya aja yang lebih berat dibanding yang masih kecil-kecil. Ya kan?
Karena kan anak-anak yang udah gede-gede, udah terlanjur gede, udah apa namanya? Ya udah gede-gede baru mau berkasih sayang itu kan rada aneh nanti. Tiba-tiba gitu kan. Kenapa nih ya kan gitu-gitu kan. Nah, adapun tahapannya mah sama. Anak ibu udah 17 tahun ke atas, sudah gede-gede, gimana dong caranya? Sama, mulai dari nomor satu, kasih sayang. Paling kalau udah gede-gede, tadi saya bilang ditukar aja 1, 3, 2. Ya, sebelum membuat dia ngebahas yang serius-serius sama dia, maka nomor satu, baru ke nomor tiga, nurunin ego, barulah kemudian nomor dua, baru kemudian bisa bercerita. Nah, sama kayak tadi, gimana caranya ya dia lebih memilih orang lain untuk curhat ya, karena tadi kita nggak terbiasa melakukan nomor dua, kita tidak terbiasa ngobrol serius sama dia. Nah, gimana biar terbiasa sekarang? Ya sama. Yang pertama, tumpahkan kasih sayang itu ke dia. Ya, dengan apa? Ya, dengan action, dengan awal. Mulai dari panggilan, ya tadi, ya abati, ya bunda, ya anakku, sayangku. Apalah panggilan sayang apapun lah, yang nggak perlu mungkin segitunya nggak apa-apa. Ya kan? Nah, kayak misalkan mama saya tuh sering kalau nyuruh setelah manggil nama saya tuh tetap ditambahin sayang gitu. Yud, tolong dong itu ambilin sayang. Ah, bisa begitu begitu. Nah, gitu kan? Yang selama ini mungkin, Yud, ambilin itu, gitu doang. Sekarang dirubah, Yud, tolong dong, udah pakai kata tolong, ambilin dulu itu, diakhiri dengan sayang. Nah, itu kan juga kata kasih sayang namanya. Nah, itu mungkin yang dipupuk. Nah, setelah itu baru ke nomor tiga. Turunkan ego, banyak minta maaf. Ya kan, banyak minta maaf. Minta maaf aja kalau memang merasa kita selama ini nggak kurang tepat dalam memberikan apa namanya treatment kepada anak kita. Nah, baru nanti setelah itu terjadi, baru mereka melihat, wah, kayaknya anak orang tua gue udah asik nih sekarang nih ya. Barulah kemudian bisa masuk tuh untuk jadi teman curhat, teman ngobrol, diskusi dan seterusnya. Nah, begitu ya. Nah, jadi nampaknya tadi sih mirip-mirip semua tuh pertanyaannya. Sama aja, insya Allah. Karena kan Al-Quran itu masuk untuk semua jenis dan tingkatan masalah kan. Nah, tadi kan itu kita ambil dari Al-Quran. Nah, begitu kira-kira ayah bunda bangga semua. Karena saya mau melakukan apa namanya tugas saya sebagai ayah hari ini udah ditungguin sama anak-anak. Jadwal saya main bola udah ditungguin sama anak-anak laki-laki itu. Nah, jadi nanti kata mereka, wah nggak asik nih ayah. Nanti fatherless lagi mereka kan. Nah, biar nggak mereka fatherless, saya cukupkan sampai sini karena saya harus hadir hari ini di lapangan bersama mereka main bola ya. Ya, bersama anak Bapak Ibu semua lah tentunya. Baik, begitu saja dari saya. Saya izin duluan ya, nggak sampai doa ya. Saya izin duluan karena udah ditunggu sama anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang baik itu pasti datang dari Allah. Nah, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Minta sama Allah biar Allah istiqomahkan kita di lingkungan baik ini. Biar Allah jaga kemudian majelis kita ini. Biar Allah jaga kita semuanya. Nah, yang buruk-buruk, yang salah-salah, salah kutip, salah sebut, salah ngomong itu pasti dari saya. Hamba yang doif. Mohon ampun saya kepada Allah, mohon maaf kepada antum semuanya. Ya, ambil baiknya, buang buruknya, jangan bosan jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin duluan keluar ya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya.